Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Santi Sugiarto. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran pendidikan Islam dalam perspektif 4 tokoh filosof Muslim. Pendidikan adalah cahaya yang membimbing manusia menuju kebenaran. Dalam sejarah Islam, para filosof Muslim tidak hanya mempelajari ilmu agama, tetapi mereka juga mengembangkan pemikiran tentang pendidikan yang melampaui zamannya. 4 pemikir besar, yaitu Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, dan Al-Kindi memberikan kontribusi luar biasa dalam konsep pendidikan Islam. Dari gagasan tentang etika, pengembangan akal, hingga pentingnya masyarakat dan sejarah sebagai sumber pembelajaran. Dalam video ini, kita akan menjelajahi bagaimana pemikiran mereka tidak hanya relevan bagi dunia Islam, tetapi juga menjadi fondasi bagi pendidikan di berbagai peradaban. Apa yang mereka pikirkan tentang tujuan pendidikan, dan bagaimana prinsip-prinsip mereka tidak bisa kita terapkan di era modern? Mari kita simak bersama penjelasan berikut. Yang pertama, Al-Kindi. Al-Kindi atau yang dikenal sebagai filsuf Arab pertama dalam tradisi Islam lahir sekitar tahun 801 Masehi di Kufah, Irak. Nama lengkapnya yaitu Abu Yusuf Ya'qub bin Ishaq Al-Kindi. Beliau berasal dari suku bangsawan Al-Kinda, dengan ayahnya yaitu Ishaq menjabat sebagai gubernur Kufah. Al-Kindi menerima pendidikan yang luas dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk filsafat, matematika, astronomi, dan kedokteran. Ia mahir dalam bahasa Arab dan Yunani, yang memungkinkannya menerjemahkan dan mengomentari karya-karya filsuf Yunani seperti Aristoteles dan Platinos ke dalam bahasa Arab. Al-Kindi percaya bahwa pendidikan adalah sarana untuk memahami ciptaan Allah dan kebesarannya. Bagi Al-Kindi, pendidikan harus mencakup berbagai bidang ilmu, baik agama maupun sains. Ia menekankan pentingnya menggunakan akal dalam memahami wahyu, sehingga ilmu dan agama dapat berjalan harmonis. Al-Kindi melihat bahwa akal adalah karunia Allah yang harus dimanfaatkan dengan bijak untuk memahami dunia dan mendekatkan diri kepada Allah. Pendidikan menurutnya adalah cara manusia mencapai kebenaran. Yang kedua, ada Al-Farabi. Al-Farabi juga dikenal sebagai guru kedua setelah Aristoteles. Adalah seorang filsuf dan ilmuwan muslim terkemuka yang lahir pada tahun 872 Masehi di Farab, wilayah yang kini termasuk Kazakhstan. Nama lengkapnya adalah Abu Nasr Muhammad bin Al-Farah Al-Farabi. Ia berasal dari keluarga dengan ayah berdarah Persia dan ibu berdarah Turki. Al-Farabi menempuh pendidikan di Baghdad, pusat intelektual dunia Islam saat itu, di mana ia mempelajari berbagai disiplin ilmu seperti logika, filsafat, muslim, dan sains. Ia dikenal karena kemampuannya dalam memahami dan mengembangkan filsafat Yunani, khususnya karya-karya Aristoteles dan Plato, serta berupaya merelevansikan filsafat politik Yunani klasik dengan Islam. Dalam karya terkenalnya yaitu Al-Madinah Al-Fadilah, ia menggambarkan sebuah masyarakat ideal yang terdiri dari individu-individu berpendidikan tinggi. Menurut Al-Farabi, pendidikan adalah proses untuk mencapai kesempurnaan manusia, baik secara intelektual, moral, maupun spiritual. Pendidikan bertujuan membentuk manusia yang berakhlak mulia, memahami kebenaran, dan mampu berkontribusi dalam menciptakan masyarakat harmonis. Beliau juga menekankan pentingnya seorang pemimpin yang berilmu, bijaksana, dan memiliki pemahaman mendalam tentang filsafat dan agama untuk membimbing masyarakat menuju kebahagiaan sejati. Yang ketiga, ada Ibnu Sina. Ibnu Sina yang dikenal di barat sebagai Avicenna adalah seorang ilmuwan dan filsuf muslim terkemuka yang lahir pada tahun 980 Masehi di Afsona, dekat Bukhara yang sekarang menjadi wilayah Uzbekistan. Sejak usia muda, ia menunjukkan kecerdasan luar biasa, menghafal Al-Quran pada usia 10 tahun, dan mempelajari berbagai disiplin ilmu seperti kedokteran, filsafat, matematika, dan astronomi.
Pada usia 16 tahun, Ibnu Sina mulai mempelajari ilmu kedokteran dan dengan cepat mendapatkan reputasi yang baik. 3 tahun kemudian, ia telah menjadi seorang dokter yang diakui. Ibnu Sina yang dikenal sebagai bapak kedokteran modern juga memberikan sumbangan besar dalam pendidikan. Ia menyusun kurikulum pendidikan yang komprehensif, mencakup ilmu agama, logika, matematika, sains, hingga kedokteran. Ibnu Sina percaya bahwa pendidikan harus dimulai sejak dini dan dilakukan secara bertahap. Anak-anak harus diberikan pendidikan yang sesuai dengan kemampuan mereka, dimulai dari pembentukan karakter, dilanjutkan dengan pengembangan intelektual, dan akhirnya spiritual. Bagi Ibnu Sina, seorang guru harus memiliki kesabaran, kecerdasan, dan kemampuan untuk memotivasi murid. Pendidikan bukan hanya soal transfer ilmu, tetapi juga pembentukan moral dan etika. Tokoh keempat yaitu Al-Ghazali. Al-Ghazali yang dikenal sebagai Hujjatul Islam atau pembela Islam adalah seorang ulama, filsuf, dan sufi terkemuka dalam sejarah Islam. Nama lengkapnya yaitu Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Beliau lahir pada tahun 1058 Masehi di kota Tus, wilayah Khurasan, Persia, sekarang menjadi Iran. Sejak usia muda, Al-Ghazali menunjukkan kecerdasan yang luar biasa dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk teologi, filsafat, dan hukum Islam. Ia menempuh pendidikan di kota-kota seperti Nisapur dan Baghdad, di mana ia belajar di bawah bimbingan ulama terkenal. Kecerdasannya membawanya pada posisi penting sebagai profesor di Madrasah Nizamiyah di Baghdad, salah satu institusi pendidikan terkemuka di masanya. Al-Ghazali memandang pendidikan sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalam kitabnya yang terkenal yaitu Ihya Ulumuddin, beliau menekankan pentingnya pendidikan yang berbasis akhlak dan penyucian jiwa. Menurut Al-Ghazali, ilmu tanpa amal adalah sia-sia. Pendidikan tidak hanya bertujuan untuk memperoleh ilmu duniawi, tetapi juga membangun hubungan yang kuat dengan Allah. Ia juga percaya bahwa ilmu yang diajarkan harus bermanfaat bagi kehidupan individu dan masyarakat. Al-Ghazali mengingatkan bahwa tujuan utama pendidikan adalah mencetak individu yang tak hanya cerdas, tetapi juga memiliki akhlak yang mulia dan mampu memberikan manfaat bagi orang lain. Pemikiran Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, dan Al-Kindi tentang pendidikan Islam mengajarkan kita betapa pentingnya keseimbangan antara ilmu duniawi dan akhirat, antara akal dan wahyu, serta antara intelektual dan moral. Mereka percaya bahwa pendidikan tidak hanya sekedar transfer ilmu, tetapi juga pembentukan manusia yang paripurna. Sekian penjelasan dari saya. Semoga pemikiran 4 tokoh filsuf besar tadi menginspirasi kita untuk menjadi pribadi muslim yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.